Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan sesi siang ini, kami dari Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, diminta untuk menyampaikan terkait dengan penerapan Siskudes maupun Sipades. Jadi pada sesi siang, kalau tadi pagi sesinya terkait dengan Prodeske, untuk siang hari ini terkait dengan penerapan Siskudes maupun Sipades. Perkenalkan, nama saya Suyadi. Saya dari Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, tepatnya pada subsistem Sistem Informasi Keuangan dan Aset. Dan pada kesempatan siang hari ini saya hadir bersama Pak Ketut Sukadana. Beliau selaku subkoordinator di subsistem di substansi Sistem Informasi Keuangan dan Aset, dan nanti juga bergabung dengan kami Mas Adi Imade Digaban yang akan menyampaikan secara teknis mengenai Siskudes maupun gambaran mengenai konsolidasi keuangan desa. Dan nanti Pak Ketut akan lebih detail terkait dengan Sipades. Saya sendiri ini hanya sebagai pengantar saja. Sebetulnya kepentingan kita tentu ingin menjelaskan keberadaan aplikasi Siskudes maupun Sipades. Jangan sampai nanti di dalam ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di benak Bapak Ibu sekalian. Ini di desa banyak banget aplikasi yang ditawarkan ke pemerintah desa gitu. Jadi kalau Siskudes maupun Sipades mungkin Bapak Ibu sekalian yang di desa tidak begitu asing, karena kalau Siskudes ini kan sudah dari awal, sudah dari 2015 tepatnya, ini sudah digunakan oleh teman-teman di desa di dalam mendukung atau membantu cara kerja atau tugas-tugas dari KAUR keuangan di dalam menata kelolakan keuangan desa. Dan izin saya share screen ini ya. Di hadapan Bapak Ibu sekalian sudah terlihat gambaran mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa berbasis sistem informasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa kami di Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di Ditjen Bina Pemerintahan Desa ini, sesuai mandat yang diatur di dalam peraturan perundangan, diberikan tugas untuk pembinaan dan pengawasan terkait, salah satunya adalah, diantaranya adalah mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa. Nah, atas mandat itu sebetulnya secara regulasi ini sudah kita tindak lanjutin dengan terbitnya Permendagri 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset, lalu juga ada Permendagri 20 terkait 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, untuk mendukung implementasi dari dua regulasi tadi, di Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset ini sudah kita bangun dan kita kembangkan aplikasi Siskudes maupun Sipades. Nah, Siskudes ini kita bangun dari tahun 2015 yang lalu kerjasama dengan antara Kemendagri dan BPKP hingga saat ini, dan saat ini sudah rilis untuk versi yang 2.0.4. Dan sebentar lagi kami sedang berkoordinasi juga dengan tim
pengembangan dan penerapan aplikasi Siskudes untuk penerapan di tahun 2023. Ini sebetulnya target kami di bulan akhir September kemarin itu seharusnya sudah kami rilis, sekaligus kita pembagian database untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di 2023. Namun demikian, karena masih ada beberapa hal teknis yang bagian dari pengembangan yang kita lakukan, ini agak mundur, dan insya Allah mungkin di awal November sudah kita lakukan untuk rilis maupun untuk versi yang 20.5 rencana, sekaligus pembagian database untuk tahun 2023. Dan tentu apa kaitannya kegiatan kita pada hari ini antara Siskudes, Sipades dengan SIDKNG, nanti mungkin secara teknis akan lebih detail kita bahas di dalam penjelasan yang akan dilakukan oleh Pak Ketut maupun Mas Hadi. Jadi nanti tentu kita sebagai komponen pemerintah di pusat ini punya tugas di dalam pembinaan itu, tentu berupaya untuk berikan layanan yang optimal, bagaimana implementasi dari satu kebijakan, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset itu bisa optimal, bisa efisien, bisa efektif, dan tentunya akuntabel. Dan ini yang kita lakukan melalui optimalisasi penyediaan sarana kerja tadi berupa aplikasi Siskudes maupun Sipades. Dan di monitor Bapak Ibu sekalian, di sana terlihat ada 3 aplikasi yang kita bangun sebetulnya di pemerintah ini terkait dengan keuangan dan aset. Yang tadi saya sebutkan, ini ya Siskudes, hasil kerjasama kami dengan BPKP. Lalu ada Sipades. Nah, Sipades ini kita bangun dan kita kembangkan secara mandiri dari Bina Pemdes, ini dari tahun 2018, dan saat ini kita sudah kembangkan berbasis web Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti secara hierarki dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten itu bisa melihat kumulatif data mengenai aset desa di wilayahnya masing-masing. Ini yang kita bangun. Lalu juga ada aplikasi konsolidasi. Nah, aplikasi konsolidasi ini kita bangun dan kami kembangkan pada tahun 2020 yang lalu. Ini sebagai sarana untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota, terutama Bapak Bupati dan Wali Kota, dalam menyampaikan laporan konsolidasi baik pelaksanaan maupun realisasi APBDes kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Melalui aplikasi ini tentunya akan lebih memudahkan terkait dengan bagaimana pelaporan itu dilakukan secara digital, dan ini juga akan menjadi satu media untuk melakukan pemantauan sekaligus analisis terhadap profil APBDes yang dikelola oleh teman-teman di tingkat desa. Tentu mengenai masalah keuangan dan aset ini akan menjadi satu isu yang terus menarik menjadi perbincangan publik, karena memang inti dari penyelenggaraan pemerintahan desa sekarang ini kan, karena terutama di dalam mandat undang-undang ini kan ada dana yang ditransfer ke desa dari APBN yang totalnya kurang lebih hampir 468 triliun sampai saat ini dari 2015. Nah, dana yang sudah ditransfer tersebut tentunya membutuhkan satu tanggung jawab berupa pelaporan, termasuk bagaimana akuntabilitas terhadap pengelolaannya. Ini akan terus menjadi satu isu yang menarik publik untuk mengawasi bagaimana proses pengelolaannya dan hasilnya itu seperti apa.
Ini yang menjadi concern kenapa pemerintah terus berupaya mewujudkan satu akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan keuangan desa maupun aset desanya. Ini Bapak lihat di sana, kalau dulu ada kekhawatiran bahwa dengan adanya dana desa memacu adanya pemekaran desa, kalau Bapak lihat, Bapak Ibu sekalian lihat di sana sebetulnya pemekaran desa dari 2015 sampai 2022 itu jumlahnya kurang lebih 868 atau kurang lebih 1,15%. Tidak terlalu signifikan, artinya tidak sampai 10% terhadap jumlah perkembangan jumlah desanya. Dan Bapak Ibu sekalian, jadi di Siskudes ini sekali lagi karakteristik aplikasi yang dibangun ini adalah masing-masing aplikasi tentu berbeda. Ada yang sifatnya memang didesain untuk menghimpun satu data, tapi ada juga aplikasi seperti Siskudes ini menjadi satu alat kerja. Kalau pas nanti di dalam proses akhirnya itu ada satu output berupa laporan yang bisa disampaikan menjadi lampiran di dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, itu adalah kelebihan dari satu aplikasi tadi. Tentu penerapan aplikasi ini menjadi satu pilihan. Maka di dalam norma yang diatur di dalam Permendagri 20 itu ada ketentuan yang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat menggunakan, artinya dapat itu memberikan ruang kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam pengelolaan keuangan desa dapat menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu melalui aplikasi ini pemerintah berharap bahwa akuntabilitas itu betul-betul bisa diwujudkan atau dihadirkan terkait dengan pengelolaan keuangannya. Karena kalau Bapak Ibu sekalian dilakukan secara manual, maka akuntabilitasnya kemungkinan diragukan karena proses pengendalian dan monitoringnya ada batasan atau ada jeda yang memungkinkan Bapak Ibu sekalian tentu akan mudah untuk melakukan satu rekayasa terhadap misalnya penatausahaan keuangannya. Jadi kalau Siskudes ini tentu dengan sistem yang dibangun, tentu dari proses kerja itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien tentunya. Apalagi nanti kalau target pemerintah tentu mendorong Siskudes ini bisa dilakukan, diterapkan secara online. Ini kita baru sebatas mendorong untuk bagaimana pemerintah daerah kabupaten kota dapat menerapkan Siskudesnya nanti secara online. Untuk dari penerapan ini ada beberapa aspek yang bisa yang menjadi manfaat di dalam penerapan Siskudes itu, dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pelaporan. Tentu Bapak Ibu sekalian di tingkat desa, terutama teman-teman di KAUR Keuangan akan cukup paham mengenai manfaat dari penerapan Siskudes ini. Dari data yang sudah ada di kami, ini distribusi aplikasi Siskudes ini sudah ada 420 kabupaten kota yang sudah 420 kabupaten dari 434 itu sudah memperoleh Siskudes 204. Artinya hampir 97% kabupaten kota itu sudah menerapkan, kalau kami anggap sudah menerapkan Siskudes ini, baik secara offline maupun secara online. Jadi kalau secara online itu data yang ada di kami
ini tercatat hasil kompilasi yang kami lakukan bersama-sama dengan BPKP itu ada 127 kabupaten kota yang sudah online, ditambah ada 2 yang sedang proses untuk diterapkan secara online, dan itu tentu menjadi satu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota bagaimana mewujudkan proses pengendalian atau proses koordinasi di dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa itu bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Memang di dalam prosesnya nanti ada beberapa prasyarat yang harus dilakukan oleh atau disiapkan oleh teman-teman kabupaten kota untuk menerapkan Siskudes-nya secara online tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap rilis yang kita lakukan terhadap aplikasi Siskudes tentu ada ikon yang kita munculkan di dalam aplikasi tersebut. Contoh di versi yang rilis 204 ini kita sudah tambahkan satu fitur di dalam tools itu ekspor data untuk laporan konsolidasi tadi. Kalau sebelumnya itu ada satu wadah untuk membaca laporan konsolidasinya. Nah, sekarang wadah itu kita sudah tanam di aplikasi yang rilis 204 ini. Dan aplikasi ini sebetulnya bisa membaca untuk pemutahiran data laporan konsolidasi untuk database di Siskudes tahun 2019, 2020, 2021 maupun untuk 2022 ini. Dan ini yang kita jadikan tagline-nya atau markingnya atau penanda ikon dari pengembangan Siskudes. Nah, nanti di rilis 205 ini juga ada beberapa fitur yang sudah kita tambahkan yang akan menjadi ikon dalam rilis pengembangan 205 Siskudes di tahun 2023 itu. Salah satunya adalah nanti ada mengenai tagging untuk keperluan pelaporan aktivitas, misalnya untuk kebutuhan stunting misalnya, lalu untuk kebutuhan ketahanan pangan, lalu ada kemiskinan ekstrim. Ini yang salah satu yang ikon yang kita tambahkan, kita update di dalam pengembangan aplikasi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa untuk target penerapan Siskudes ke depan ini adalah tadi sudah kami sebutkan, kita mendorong penerapan Siskudes secara konsisten mulai dari penyusunan APBD desa sampai dengan pelaporan APBD desa. Karena ada beberapa desa itu kalau hasil monitoring dari teman-teman BPKP itu ada beberapa desa yang hanya menggunakan Siskudes-nya itu hanya pada proses penatausahaan sampai di pelaporan. Lalu juga yang berikutnya kita terus melakukan pengembangan sebagai sikap responsif terhadap dinamika lingkungan dan perkembangan teknologi informasi. Karena memang sebagai satu alat bantu tentu kita harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan kebijakan atau kebutuhan yang dibutuhkan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga ini adalah mendorong daerah menerapkan Siskudes secara online. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, kami hanya baru bisa mendorong, jadi belum bisa menargetkan harus gitu kan. Karena kalau menargetkan harus, implikasinya kita harus memfasilitasi juga untuk bagaimana daerah tadi menerapkan Siskudes secara online. Karena ini agak sulit bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau mendorong artinya
ada beberapa hal fasilitasi yang dapat kita lakukan, namun untuk kebutuhan lain yang sifatnya penyiapan infrastruktur atau hal lain yang ini nanti mungkin bisa diupayakan oleh teman-teman daerah, koordinasi dengan teman-teman dinas Kominfo misalnya. Itu yang kita harapkan. Yang berikutnya adalah menyusun strategi interoperabilitas database Siskudes di kabupaten kota yang sudah online dengan aplikasi konsolidasi keuangan desa. Jadi seluruh data yang sudah terkompilasi di database-nya kabupaten yang sudah online tentunya, itu nanti kita berupaya untuk kita hubungkan dengan aplikasi konsolidasi. Artinya nanti setiap perubahan data itu otomatis juga akan diikuti atau itu di server kami, di database kami itu juga akan secara otomatis membaca perubahan tersebut. Jadi kita pemerintah akan sangat dimudahkan karena proses pelaporan data tadi ini udah by system. Jadi kita tidak perlu istilahnya mengingatkan lagi karena ini sistem yang bekerja, tentu ini akan sangat memudahkan kita semua. Yang kelima adalah melakukan upaya-upaya koordinasi dan penerapan Siskudes bagi seluruh desa terlaksana 100%. Tadi kalau di awal tadi kami sampaikan bahwa untuk penerapan Siskudes ini bagi desa-desa yang ada dari 74.961 ini baru sekitar kurang lebih 93% atau kurang lebih 62 sekian ribu. Dan memang ada beberapa desa-desa yang berada di wilayah remote, terutama teman-teman desa-desa di saudara kita yang di Papua dan Papua Barat. Kalau dari data yang ada di kami itu yang belum menerapkan Siskudes-nya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal yang dapat kami cuplik mengenai manfaat penerapan Siskudes online. Ini kebetulan hasil testimoni dari teman-teman kami di Serang waktu itu yang sudah menerapkan Siskudes-nya secara online. Jadi yang pertama, ini kendali aplikasi itu dilakukan terpusat di kabupaten kota. Jadi proses kendalinya itu lebih efektif. Jadi kalau nanti ada perubahan APBDes, proses-proses posting APBDes-nya itu tentu tinggal menyampaikan notifikasi ke admin kabupaten secara responsifnya tentu akan melakukan posting terhadap perubahan APBDes tadi tanpa harus menunggu teman-teman desa membawa PC atau laptopnya ke admin kabupaten untuk dilakukan posting anggaran. Yang kedua, mempermudah kontrol penyaluran. Ini karena kalau sudah berbasis online tentu ini akan sangat memudahkan kontrol. Yang ketiga, proses koordinasi dan pengendalian dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Lalu ada juga terkait dengan integrasi dengan sistem informasi lainnya seperti penerapan CMS gitu, transaksi non tunai. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman di Serang. Kemarin saya dapat paparan dari Pak Subhan ini. Lalu proses digitalisasi penyampaian berkas, konsolidasi pelaksanaan APBD desa. Tadi sudah saya sampaikan kalau sudah online otomatis data itu otomatis terkompilasi di admin kabupaten tanpa harus meminta untuk teman-teman desa menyampaikan laporannya kepada admin kabupaten. Dan proses ini penerapan Siskudes online ini juga mengurangi potensi praktek KKN karena kan kalau yang sudah bekerja sama dengan perbankan
penerapan CMS tadi, cash management system melalui transaksi non tunai itu, maka bisa sangat signifikan mereduksi peluang-peluang untuk terjadinya KKN tadi, Bapak Ibu sekalian. Ini yang dapat kami potret terhadap penerapan Siskudes online yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Serang. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan untuk penerapan Siskudes online ini ada 3 prasyarat yang menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah brandware, ini udah pasti, ini kemampuan atau kapasitas dari teman-teman operator maupun dari pengelola, baik admin server maupun admin Siskudes. Lalu hardware-nya, jadi ada perangkat komputer, jaringan listrik, jaringan internet, gitu. Memang ini untuk jaringan listrik dan internet bagi saudara-saudara kita yang wilayahnya masuk daerah remote ini masih menjadi satu tantangan tersendiri tentunya. Tapi upaya-upaya itu tentu bisa dilakukan atau diinisiasi nanti apakah kerjasama dengan Dinas Kominfo atau seperti apa, terutama untuk jaringan internet ini. Sebetulnya di APBD desa itu juga ada satu akun belanja yang mendukung bagaimana penerapan dari Siskudes online ini. Lalu juga dibutuhkan perangkat lunaknya dari OS, lalu aplikasi Siskudes-nya itu sendiri. Nah, aplikasi Siskudes ini meskipun berbasis desktop, sebetulnya sangat dimungkinkan untuk dilakukan dengan berbasis online. Lalu ada aplikasi pendukung lainnya. Ini ada Microsoft Access maupun SQL Server-nya. Ini untuk teman-teman di kabupaten kotanya. Nah, ini gambaran mengenai skema penerapan Siskudes dengan perbankan. Yang tadi saya sampaikan ada CMS atau Internet Banking Corporation. Ini yang diterapkan oleh teman-teman di kemarin di Tangerang juga sudah launching untuk penerapan Siskudes online bekerja sama dengan perbankan juga untuk penerapan CMS. Nih. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini akan sangat terkait erat bagaimana proses laporan konsolidasi itu antara penerapan Siskudes yang online maupun offline, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang online tentu ini akan sangat berpengaruh bagaimana proses pelaporan itu dimungkinkan ke depan itu kita lakukan interoperabilitas antara server di kabupaten di tingkat admin dengan aplikasi yang ada di konsolidasi yang ada di kami. Ini yang mengapa kita juga berkolaborasi dengan teman-teman KPK kaitannya dengan penerapan dengan pelaksanaan program MCP, yaitu Monitoring Center for Prevention, yaitu satu program pencegahan korupsi di tingkat daerah, di mana di sana ada area tata kelola keuangan desa sebagai salah satu variabel yang dimasukkan, dan di dalam area tata kelola keuangan desa itu ada beberapa indikator, salah satunya adalah laporan konsolidasi ini, termasuk bagaimana penerapan Siskudes-nya. Nah, kalau Siskudes-nya sudah online, itu bobotnya 100%. Jadi kalau Siskudes-nya offline, itu 80%. Lalu yang konsolidasi, kalau ini sudah melaporkan melalui aplikasi konsolidasi, ini bobotnya adalah 100%. Tentu
kita punya kepentingan, pemerintah punya kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah punya kepentingan terhadap laporan konsolidasi ini, Bapak Ibu sekalian. Dengan laporan konsolidasi ini, tentu pemerintah punya satu media untuk melakukan monitoring terhadap profil pengelolaan keuangan desa. Profil pengelolaan keuangan desa ini kita lihat dari postur pendapatannya seperti apa, lalu perilaku belanjanya seperti apa, besaran pembiayanya seperti apa. Kalau Bapak Ibu sekalian di tingkat desa lalu sudah menyampaikan laporan baik pelaksanaan maupun realisasi APBDes-nya kepada kabupaten, kabupaten nanti menyampaikan melalui aplikasi konsolidasi ini, tentu profil tadi akan terbaca, akan termonitor baik di level kabupaten, level provinsi maupun level sampai level tingkat nasional. Jadi kita akan tahu bagaimana kondisi keuangan di desa, berapa besaran APBDes dalam satu wilayah itu kan, kontribusi PADes terhadap pendapatan desa itu berapa gitu kan, memberikan kontribusi berapa persen, itu bisa kelihatan kalau Bapak Ibu sekalian sudah menyampaikan laporan konsolidasi APBDes dimaksud. Nah, ini aplikasi ini sumber datanya adalah dari Siskudes, Bapak Ibu sekalian. Memang untuk saat ini aplikasi konsolidasi ini hanya bisa membaca data yang bersumber dari Siskudes yang sekarang sudah diterapkan di 93% dari 74.661 desa tadi. Jadi ini bisa kita lihat daerah atau desa yang sudah menyampaikan laporan konsolidasi melalui aplikasi yang ada di kami, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti data ini, data yang Bapak Ibu sampaikan melalui laporan konsolidasi ini, kita sudah hubungkan melalui API ke ke profil aplikasi profil desa dan kelurahan tadi. Dan dari aplikasi profil desa kelurahan tadi terhubung dengan si DKNJ tadi. Maka nanti data-data yang sudah terhimpun dan sudah terlaporkan itu nanti akan bisa tampil atau bisa ditampilkan di websitenya desa yang itu melalui CDKNJ tadi. Ini yang kaitannya dengan Siskudes lalu konsolidasi, termasuk nanti juga dengan si padesnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tampilan di executive summary di aplikasi konsolidasi yang ada di kami. Dan konsolidasi ini juga sudah kita kembangkan sebetulnya dashboardnya melalui satu tampilan executive summary konsolidasi. Dan nanti kita bisa lihat konstruksinya dari rekapitulasi APBD desa umpama tahun 2019 ini yang kita coba baca ini. Nanti pendapatan berapa, belanjanya berapa, pembiayanya berapa. Ini bisa kita lihat. Tentu pemerintah nanti per levelingnya juga bisa kita lakukan bridging. Umpama kita mau melihat untuk total pendapatan di provinsi X, ini juga bisa kita tampilkan. Kalau yang ini adalah tampilan yang dashboard sekarang masih existing yang kalau Bapak Ibu sekalian nanti masuk di dalam aplikasi konsolidasi garis datar APBD desa.kemendagri.go.id, nanti Bapak bisa melihat tampilan seperti ini. Jadi pendapatan asli desa kumulatif itu tahun ini berapa, tahun 2021 berapa, itu ada di aplikasi konsolidasi yang ada di Kemendagri. Nah, ini beberapa hal yang menjadi kendala atau tantangan tadi saya sudah sampaikan, saya singgung. Yang salah satunya adalah dia hanya bisa membaca data yang bersumber dari Siskudes, lalu memang masih ditemukan beberapa data yang tidak diyakini validitasnya karena teridentifikasi itu tidak sesuai dengan
ada beberapa daerah itu yang menambahkan, memang di aplikasi Siskudes kemarin belum kita kunci, bahwa dia menambahkan nomenklatur pendapatan umpama dari ADD. Nah, di situ kan seharusnya hanya merubah saja ADK, alokasi dana kampung misalnya. Tapi ada beberapa daerah yang justru menambahkan lagi dengan akun atau nomenklatur pendapatan tadi. Jadi kebacanya kalau di sana itu ada 7 sumber misalnya, itu ternyata ada kode akun lain yang ditambahkan oleh teman-teman di daerah. Padahal untuk penambahan kode akun itu kita hanya diatur atau kita perbolehkan pada satuan kegiatan, yaitu di kode akun 90 sampai 99. Sedangkan untuk kode akun pendapatan yang sifatnya sumber, lalu belanja itu dari bidang subbidang itu sudah dikunci seharusnya, tapi memang bicara mengenai sistem itu kita tidak bisa berhenti pada satu titik. Tentu selalu ada koma, ada hal-hal yang sifatnya bugs yang perlu ada perbaikan, updating setiap waktunya tadi. Maka tugas kami terutama ini tadi memastikan bahwa aplikasi itu betul-betul memberikan satu kemanfaatan dan kemudahan di dalam penerapannya. Dan itu yang kami lakukan setiap tahun, selalu melakukan evaluasi, updating terhadap perkembangan lingkungan maupun perubahan dari kebijakan, termasuk perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Lalu kita juga menghadapi kendala kaitannya dengan kapasitas infrastruktur server yang ada ini. Kemarin itu belum optimal, tapi alhamdulillah kita untuk beberapa minggu ini sudah berproses untuk mengoptimalkan fasilitas server. Dan kita juga mendapat tawaran dari teman-teman dari Kominfo yang pada hari ini melaksanakan kegiatan ini untuk menggunakan fasilitas yang ada di Kominfo terkait dengan optimalisasi penerapan konsolidasi tadi, aplikasi konsolidasi. Yang terakhir ini kaitannya dengan tingkat kepatuhan daerah. Memang kita masih menghadapi satu sikap atau satu komitmen terhadap ketentuan norma di dalam pasal 69 maupun 71 ayat 2 Permendagri 20 tadi masih rendah. Ini bisa kita lihat dari jumlah kabupaten yang sudah menyampaikan laporan konsolidasi melalui aplikasi tadi, tidak rata-rata baru 60% atau ya, berkisar 200 sampai 260 sampai 270 dari 434 kabupaten yang ada desanya saat ini. Dan baik Pak Ibu, jadi di sini ya salah satu contoh dari Siskudes yang saya aktif ya. Saya pakai database Situbondo ini ya, mungkin kita review sedikit saja terkait isiannya. Saya login dengan user admin di sini, jadi Bapak Ibu pasti tidak asing dengan ini ya, mungkin karena ini pesertanya dari desa dan kabupaten, saya mungkin sampaikan yang desa-desanya saja, apa-apa yang perlu diketahui. Jadi di desa itu tidak perlu mengcopy Siskudes itu berikut dengan database-nya. Jadi setiap ada database baru yang mungkin Bapak Ibu punya, aplikasinya tidak perlu di-copy. Aplikasi yang dipakai cukup satu saja, gitu. Yang diganti-ganti nanti adalah database-nya, gitu. Mau connect kemana. Sebagai contoh di sini saya di folder Siskudes ini, Bapak Ibu pasti tidak asing ya dengan adanya file config ini, file konfigurasi. Yang mana ini sebenarnya adalah isiannya itu database apa yang connect istilahnya gitu ya. Jadi ini ada di sini keterangannya DB itu apa itu ya, database maksudnya di sini.
dan mode autentikasinya saya Windows gitu. Jadi ketika saya koneksi database itu saya mengarah ke Situbondo 2022. Jadi sebenarnya kalau mau mengganti database cukup ini dihapus saja gitu. Ini dihapus, nanti Syscodesnya dibuka kembali dan itu akan terkoneksi dengan database yang lain. Baik, jadi tidak perlu banyak-banyak copy aplikasi sebenarnya Pak Ibu ya. Jadi cukup satu aplikasi, nanti yang disimpan itulah config-nya itu dihapus, nanti konekkan dia ke database yang lain. Saya pikir Pak Ibu sudah tahu beberapa, jadi saya refresh saja. Ini ada ganti ID password untuk mengganti passwordnya tentunya. Pengaturan user ID dan menu ini menu dari admin sebenarnya ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi mungkin di sini di menu parameter karena beberapa admin kabupaten ada yang terlupakan di sini. Jadi penghitungan 30% itu adalah dasarnya pada menu parameter belanja operasional. Nah, ini kita lihat sendiri di Situbondo sudah benar ya. Jadi parameter belanja operasionalnya itu adalah berdasarkan PP 11 tahun 2019 ya kalau nggak salah. Jadi kan dia hanya menghitung penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD dan juga operasional BPD. Jadi kalau yang di sini masih banyak ya, kegiatannya itu bisa dihapus-hapus saja di sini. Atau nanti misalkan di pertengahan tahun 2023 misalkan ke depan. Ada penambahan penghitungan 30% ya berarti tinggal ditambah saja gitu ya. Tapi ini tugasnya admin kabupaten. Bapak Ibu di desa coba kalau penghitungan 30%-nya masih lebih gitu ya, coba dicek dulu di parameter ini, minta dari adminnya ngecek di sana. Lalu yang perlu diinput lagi adalah rekening bank desa. Ini kan wajar ya setiap desa menginput rekening bank desa. Ya seperti inilah. Saya agak wajar, agak baik untuk membuka karena ini database dari Kabupaten Situbondo. Tapi yang bisa saya pastikan adalah di sini di parameter Pak Ibu ya. Kami berharap sih di 2023 tidak ada yang menambahkan kegiatan ataupun rekening di luar yang sudah diatur ya di Permendagri ya. Jadi yang bisa Pak Ibu tambahkan sebenarnya kan di kegiatan itu 90 sampai 99 akhirannya ya. Dan juga rekening pun sama kalau nggak salah. Ada 90-99-nya juga. Jadi jangan menambahkan di luar aturannya itu. Nah, ini sebagai contoh kan ada 90-99 ya. Yang kami atur misalkan sampai 52112. Bapak Ibu jangan tambahkan 52113. Jadi yang bisa ditambahkan itu ya antara 90 sampai 99. Mohon itu saja. Karena kalau misalkan ada parameter yang di luar yang diatur ketika ada laporan konsolidasi itu tentunya membuat aplikasi konsolidasi tidak bisa membaca data tersebut yang berefek pada ada selisih laporannya begitu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mohon tidak menambahkan kode di luar itu. Jadi ada juga di sini ada kode output kegiatan ya. Nah ini yang Bapak Ibu bisa cek. Biasanya kalau bingung ya di penganggaran itu kan ada apa ya satuannya gitu ya. Siltap tuh berapa Pak ya satuannya gitu ya. Apakah 100%, apakah 12 bulan. Nah yang ditulis tuh 12 OB gitu misalkan untuk penghasilan tetap kepala desa. Jadi melihat satuan output ini gitu. Nah ini jaminan sosial kepala desa contohnya ya. Maksudnya OP orang paket ini harusnya orang per bulan gitu ya. Ini memang kesalahan kami waktu membagikan kemarin. Kalau yang ini penyediaan jaminan sosial. Tapi untuk melihat apa satuan-satuannya gitu. Jadi mohon dicek di satuan output ini gitu. Sehingga tidak ada lagi istilahnya semua dijadikan persen gitu ya. Coba dicek dulu di sana Pak Ibu. Itu aja mungkin untuk yang uh, parameter ini tadi. Sekarang saya mengarah mungkin fokus ke konsolidasi ya juga ya sekalian sedikit. Jadi sekarang saya sudah ada database dari Tidore Kepulauan. Kemarin saya sempat minta izin untuk kegiatan yang lain, meminta database beliau MDE-nya. Jadi ya Pak Ibu untuk menggabungkan data ini ya dari kabupaten, mengumpulkan semua data desa itu menggunakan menu penggabungan data ini. Penggabungan data ini dipakai. Jadi ya Pak Ibu coba saya izinkan dulu. 02 ya 9. Jadi silakan pilih kecamatan dan juga
desanya yang sesuai, yang database-nya sudah ada nih yang mau digabungkan. Misalkan 02 2011 saya yang ada nih. Nama filenya ini ya, saya ada 2011 Desa Galala. Kita load, lanjut proses. Nah, ini ada keterangan proses penggabungan data sudah selesai gitu. Nah, jadi dia menghapus terlebih dahulu data-data yang lama dan menggabungkan data-data yang baru gitu. Tapi ya Pak Ibu kalau misalkan mau buat eh, kompilasi khusus ya, satu untuk database semester 1, satu untuk database semester 2, Bapak Ibu sebenarnya bisa gitu. Jadi database kosong tuh sediakan dua, satunya itu untuk semester 1, satunya untuk semester 2 gitu. Kalau mau memang pengarsipannya mau yang bagus banget istilahnya gitu ya, saat penggabungan itu. Tapi kalau dari sisi sudah sih dia sudah bisa membedakan ya anggaran awal dan juga PAK. Nah, ini contohnya sudah digabungkan ya. Bagaimana cara mengeceknya apakah datanya sudah masuk? Ya, coba saja kita buka laporan. Laporan misalkan pertanggungjawaban atau kompilasi aja sekalian ya. Kita cek. Nah, ini ya yang 2009 sudah masuk ternyata. Nah, ini yang 202 2011 kan baru kita masukkan tadi ya. Nah, ini contohnya berarti udah masuk dia gitu di kompilasi ini. Kalau ada database yang lain bisa dimasukkan, tapi saya cuma ada dua database sampel nih yang 2009 dan 2011 gitu. Jadi ini contohnya ketika dimasukkan ke database kosong yang ada di kabupaten. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk proses penggabungan. Jadi kita bisa cetak nih laporan kompilasinya. Lalu untuk melaporkannya ke konsolidasi APBDes, kalau misalkan Cisco Desk seperti saya ya, SQL Server ini ya, saya pakainya. Jadi SQL Server itu tidak mesti online Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa install sendiri di laptop masing-masing gitu ya. Nanti itu offline. Jadi Bapak Ibu itulah tempat untuk menggabungkan data-datanya itu juga. Jadi biar nggak pakai akses juga sama seperti di desa. Bisa saja. Oke, langkah selanjutnya itu kalau misalkan em, mau ekspor ke konsolidasi itu ada di ekspor data untuk konsolidasi ke Mendagri. Jadi ini misalkan kita ekspor yang pendapatan. Nah, ada apa peringatan apa nih? Mungkin datanya terlalu sedikit ya. Nah, ini muncul nih data-data yang tadi kita ekspor ya. Jadi kelihatan nih, kita baru ekspor dua ya. Munculnya 2009 dan 2011 kode desanya gitu kan. Dan dia akun, kelompok, jenis, objek. Nah, itu dia. Kira-kira demikian. Lalu sambung nih sampai kode ke-9. Untuk yang ada error di data output ya, mungkin perhatiannya adalah coba cek di data entry penatausahaan output dana desa. Sorry. Bidang pekerjaan umum. Nah ini ya, jadi tolong dipastikan di bagian realisasi fisik ini diisi dulu. Dan misalkan kalau dia masih error, sebenarnya kami sudah terima kasih dari tim TA BPKP kemarin sempat diberikan sebuah query gitu ya untuk melaksanakan pelaporan output. Ini masih diuji sebenarnya apakah itu bisa dipakai atau tidak seterusnya. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah ketika kita mau uji suatu query itu untuk dieksekusi ya, misalkan juga ada data sampah, Bapak Ibu bisa arahkan nih pengelola servernya untuk membackup. Misalkan saya buka ini ya, tampilan servernya kira-kira seperti ini ya Pak Ibu, untuk admin-admin ya, kalau penasaran misalkan gitu bagaimana sih kerjanya di servernya itu gitu. Jadi kalau menggunakan SQL Server 2008 R2 kira-kira begini tampilannya gitu. Tapi ini yang saya install di local host saya, di laptop saya. Nah, ini contohnya database-database yang pernah konsul dan coba dicek. Nah, ini contohnya dua nih. Jadi begitu Pak Ibu. Jadi ketika mau menghapus atau menjalankan query, simpan dulu satu, Banda Aceh 2021, buat lagi yang satu lagi untuk versi yang
mau dibersihkan gitu, dan juga apa, misalkan ada tadi ya error ekspor output, error ekspor belanja gitu. Jadi copy dulu database-nya ini, baru jalankan nanti di kopiannya gitu. Jadi Pak Ibu, apa misalkan ada salah sedikit dari query-nya itu tetap punya database yang awal gitu. Jadi itu mungkin ya. Jadi uh, baiknya dibuat demikian di server. Misalkan servernya juga istilahnya numpang gitu ya, tapi mohon pengertiannya gitu untuk dibuatkan dua database ini, kira-kira begitu. Caranya cukup mudah saja. Jadi perlu new database kita buat. Misalkan kita berikan nama nih Tidore 2022 backup. Gitu, misalkan. Backup coba-coba boleh. Misalkan ini kita tidurnya ini kita dulu kita backup dulu ya datanya ya. Baru kita restore nanti di sebelah. Kan di bagian backup ini backup tidur 2022. Oke, ya backupnya sudah selesai. Nah, jadi setelah selesai proses backup itu di database baru yang kita buat kita restore gitu. Task restore database. Dia sudah diarahkan ya, jadi satu folder khusus backup gini, jadi lebih mudah harusnya. Backup di Dore, oke, klik ini, biasanya ada error sedikit, jadi kita pilih dulu override. Ya sudah berhasil. Jadi silakan gitu, setelah selesai proses restore dan backup, Bapak Ibu bisa hajar database yang ini gitu ya, untuk yang mau dibersihkan, mau apa gitu, mau dicoba untuk query export belanjanya mau dieksekusi gitu. Jadi kira-kira begitu tata cara untuk backup ya. Sebenarnya nggak susah Pak Ibu. Cuman ya jadi setidaknya ada gambaran ya setelah saya jelaskan untuk proses backup database. Nah ini proses penggabungan juga tadi. Baru bisa setelah datanya dirasa bersih dan ekspornya juga lancar, baru bisa laporkan ke konsolidasi APBDS. Yang di sini sudah saya ada di PPT-nya ya. Jadi saya tidak perlu simulasi istilahnya. Oke, ini ada namanya aplikasi ekspor APBDes. Tata caranya kira-kira tes koneksi semuanya. Oke, jadi untuk tidak membuang banyak waktu, sebenarnya Pak Ibu di sini di YouTube ya. Sorry ini kalau kelihatan yang lain. Jadi kami sebenarnya punya channel ya, tapi belum resmi-resmi banget. Tapi di sini bisa dicek di Subdit Sika. Di sini ada beberapa tutorial istilahnya ya. Dan tutorial tadi misalkan tata cara pelaporan konsolidasi ya sudah ada di sini. Entah dia yang memakai database MDE atau database SQL Server. Jadi Bapak Ibu bisa silakan simak. Kira-kira demikian. Ini sama ya, ketika kita memakai aplikasi ekspor, sama prosesnya. Kita mengekspor 9 jenis data itu. Hasilnya ntar seperti ini. Setelah dapat 9 file itu, itulah yang kita upload di web ini. Misalkan, nah ini ya, pada menu upload APBDes, kita akan mengupload datanya, choose file satu persatu, nanti baru kita mulai impor. Mulai impor dia semuanya. Diklik ya, jangan lupa setelah diupload itu, kita klik mulai impor semua. Itu Bapak Ibu. Jadi, itu tata cara untuk pelaporan ya. Di konsolidasi APBDes. Dan jangan lupa ya, di Subdit Sika ini YouTube-nya bisa dicek tutorialnya. Saya rasa kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali, tapi saya rasa cukup lah karena dia bentuknya video dan mungkin Bapak Ibu bisa lebih mudah melihatnya dan bisa diulang-ulang sebenarnya ya. Baik, dalam Siskuda sendiri, oke, ada yang present nih. Dalam Siskuda sendiri kita kan mengenal adanya menu perencanaan ya.
Nah, menu perencanaannya kita pilih misalkan 2000 ah, 02 2009 gitu ya, sorry. Data umum desa, ini jangan lupa di Bapak Ibu cek ya. Kalau PAK nih statusnya perubahan. Kalau awal ya statusnya awal. Pelaksana kegiatan, jangan lupa diisi kaur-kasihnya. Lalu yang penting adalah sebenarnya di sini ya Pak Ibu, di visi misi ya. Visi misi ini dicek, tahun yang Bapak Ibu input di awal ini adalah tahun pertama dari penyelenggaraan pemerintahan. Dan di akhir ini adalah tahun terakhirnya. Jadi 2022 sampai 2027, 6 tahun ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang Bapak Ibu input. Oke, ini visi misinya kayaknya banyak nih. Kayaknya udah ekspor impor ya. 2022, 2027 ini Bapak Ibu input. Nanti yang diisi di RKP adalah tahun pertama ini berarti tahun 2022 gitu. Bapak Ibu, jangan eh, ketika kita input tahun ke-6, kita pilihnya itu berarti tahun 2027 gitu. Nah, ini contohnya bagus nih. Kenapa beliau input sampai 6 tahun ya di Kampung Balbar ini, karena nanti ketika cetak RPJM misalkan dia 6 tahun, dia sudah ada perakiraan biaya ya. Ingat bahasanya perkiraan ya, perkiraan. Jadi nilai ini tidak absolut karena ini perkiraan 6 tahun dan mungkin menginputnya sama nilainya setiap tahun ya. Misalkan gaji siltap atau belanja-belanja apa mungkin hanya meningkat 5% misalkan harganya per tahun gitu. Jadi nggak masalah itu. Jadi dasar untuk mencetak RPJM itu memang mengisi 6 tahun ini di Siskudes. Dan nanti kalau sudah diinput semua seperti ini, tidak perlu khawatir ya, tinggal manfaatkan ekspor data RPJM dan impor data RPJM ini saja menunya gitu. Jadi tahun selanjutnya ya tetap pakai itu. Kita tinggal edit-edit saja. Oke, penganggaran, isian data anggaran. Mungkin saya tidak perlu jelaskan banyak, tapi di kegiatan ini jangan lupa paket diisi ya. Misalnya pemeliharaan jalan desa ini diisi sampai paket kegiatan ya, khusus untuk kegiatan yang bersumber dari dana desa atau misalkan ada dua sumber dana dalam satu kegiatan. Jadi silakan ini diisi sampai paket kegiatan. Jangan lupa Pak Ibu. Itu saja mungkin yang saya ingatkan. Belanja satu lagi. Nah, ini belanja pendapatan sudah gampang isinya ya. Kita tinggal input, isikan dia akunnya apa, jumlahnya berapa gitu ya. Kalau yang belanja ini ya, misalkan contoh belanja jalan desa, belanja bahan bakar. Oke, sebentar, pemeliharaan jalan desa, belanja bahan bakar. Nah, kita coba cari yang ini, pembangunan lah ya. Nah, ini misalkan bahan baku material ya. Jadi bagusnya di sini dirinci ya Pak Ibu, lebih rinci lagi ya. Ini apa kira-kira apa ya, sirtu kali saya kurang ini. Tapi misalkan kalau ada lebih yang bisa dirinci, bagusnya di sini dirinci ya. Jadi tidak memunculkan satu belanja 50 juta, 60 juta gitu. Ini untuk belanja bahan gitu. Di sini diinput uraian belanja bahan gitu saja. Tapi tidak ya. Bagusnya dirinci apa batu atau apa saja gitu. Karena nanti ketika cetak RAB kan namanya rincian anggaran belanja ya. Jadi rencana anggaran biaya, sorry, rencana anggaran biaya kan ya pasti di sini harusnya terinci ya, apa-apa saja yang dibeli gitu ya. Jadi sebaiknya di input di belanja itu lebih rinci lagi. Itu mungkin kalau pembiayaan, oke Silpa tahun sebelumnya, jangan lupa untuk realisasi Silpa itu kita menggunakan namanya metode penyesuaian ya. Coba saya cek dulu sini. Oke, coba saya cek dulu realisasinya. Apakah ini sudah terrealisasi ya? Apa dia sudah posting sebenarnya? 2009. Oh, udah sampai posting perubahan ya. Saya cek dulu ya. Jadi silpanya ini kan penata usahaan penjawaban.
Jadi dia di Silpa ini belum terrealisasi ya. Jadi untuk merealisasikan Silpa ini menggunakan eh, jurnal penyesuaian di sini di pembukuan. Kita mulai isi dari penyesuaian dulu. Oke, kita tambah jurnalnya. Tanggal misalkan kita isi biasanya sih di awal tahun ya. Karena dia memang di dalam rekening itu. Jurnal penyesuaian Silpa. Kita tambahkan akunnya. Silpa tahun sebelumnya dari ADD ya. Kalau nggak salah 18 juta tadi ya. Tambah lagi. Sini ada ekuitas sal. Kita dapat simpan. Jangan lupa posting. Oke, kalau sudah kita bisa beranjak ke pengisian saldo awalnya. Oh, di sini udah diisi sebenarnya malah ya. Ekuitas sal pada rekening kas desa. Coba sebentar. Posting dulu, kita ubah tanggalnya. Saya coba sekarang. Ini ya, sudah mau terrealisasi. Tapi sayangnya dia tadi di saldo awalnya tidak 18.800.000 ya, harusnya 8 juta apa 18.800.000. Coba kita perbaiki dulu. Ya, jadi itu ya. Jadi yang tampilkan ini karena udah dikit, tadi kan kita ekuitas saldo kita debetkan ya dengan mengkredit Silpa tahun sebelumnya. Nah, di saldo awalnya kita munculkan dia dalam rekening kas desa 18.800.000. Jadinya tadi sudah terrealisasi, jadinya 18.800.000 seperti tadi. Kira-kira begitu untuk merealisasikan Silpa itu. Jadi sehingga Silpanya itu bisa dipakai dalam Siskudes. Jadi di realisasinya tidak nol lagi. Tidak mengisi di sini apa Ibu ya, di penatausahaan penerimaan desa. Jadi tidak menginput itu Silpa itu di sini di penerimaan bank atau penerimaan tunai. Contoh coba deh ya, kita tambah. Saya izin seperti ini aja biar cepat istilahnya. Jadi di sini ya, meskipun di sini ada Silpa gitu, tapi sebenarnya untuk penulisan Silpa itu dia menggunakan jurnal penyesuaian. Jadi tidak perlu input di penerimaan bank seperti ini, karena jatuhnya dia kan memang di rekening desa, so saya. Jadi gitu, jadi tidak memilih Silpa di penerimaan desa ini. Oke, itu jadi oke jelaskan dari penatausahaan sedikit ya, baik. Penerimaan tunai bank dan penyetoran. Jadi kalau dia memang penerimaan tunai, kita buat di tunai. Penerimaan bank, kalau memang masuk uangnya ke bank, langsung ke rekening kas desa, pilih di penerimaan bank. Tapi misalkan penerimaan tunai itu Pak Ibu mau langsung setorkan istilahnya, itu dia kita langsung input di menu penyetoran. Jadi tidak perlu lewat mutasi kas. Itu ya guna menunya. SPP kegiatan. Jadi SPP kegiatan ada panjar ya, tentunya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang kwitansinya belum ada. Istilahnya kalau definitif kan kita perlu kwitansi dulu ya, baru bayarkan SPP-nya. Kalau misalkan panjar kan kita cetak SPP panjar, pencairan uang dulu, baru nanti kwitansinya kita pertanggungjawabkan dalam SPJ gitu kan. Jadi itu gunanya untuk yang panjar, definitif jelas, ada barang, ada uang,
SPP pembiayaan memang di dalam Permendagri pun sebenarnya tidak mengatur ya untuk pembiayaan ini perlu ada SPP, tapi dalam penata usahaan keuangan sebaiknya memang ada. Jadi untuk pembiayaan contoh penyertaan modal itu kan kita buatkan saja SPP-nya. Jadi itu guna menunya ini. Oke, pencairan SPP jelas di bukti pencairan untuk yang SPP yang belum dicairkan ya, tugas Bapak Ibu ya. KUR keuangan dan BROS ini untuk yang sudah dicairkan atau yang sudah dikerjakan SPP-nya. Oke. Sambung ke yang panjar tadi. Setelah dicairkan SPP-nya ada SPJ kegiatan yang harus diisi. Nah ini ya contohnya, tapi ini kayaknya nggak pakai panjar nanti dari Kampung Balbar. Nah itu di SPJK-nya di sini. Jadi menginput nomor kwitansinya tadi itu di sini gitu dan mencetak kwitansinya itu. Oke, dan mungkin dalam aturan kan dia satu orang satu kwitansi ya, tapi normalnya demikian, tapi ada beberapa yang mungkin diperbolehkan dia ada perwakilan gitu untuk mengambilnya, menerima uangnya itu. Oke. Lalu ada pengembalian. Jadi oke, mungkin fokus saya di menu pengembalian ini ya, karena penyetoran pajak jelas untuk menyetorkan pajak itu untuk mencatatnya di Siskudes, mutasi kas apabila terjadi pergeseran uang dari rekening bank ke tunai, dari tunai ke rekening bank gitu ya. Output dana desa ini yang kita bilang tadi, ini untuk menu yang diisi ya terkait progres capaian fisik dana desa ataupun yang bersumber dari dana desa, kegiatan-kegiatan itu selama 3 tahap itu. Mungkin ya pengembalian ini yang perlu saya izin jelaskan. Jadi pengembalian ini gunanya untuk misalkan ya belanjanya itu ada temuan gitu misalkan. Jadi kelebihan bayar 2 juta dari kegiatan apa gitu misalkan. Misalkan ketemu pemeriksaan ya, temuan. Tapi tidak begini deskripsinya sebenarnya. Oh iya, di Siskudes ini di setiap kolom TTD ini jangan nama instansi ya ditulisnya ya, tapi nama pejabatnya. Siapa misalkan penerimaan bank gitu, ada TTD-nya ini ya, itu siapa yang menyetornya gitu. Jadi TTD ini jangan nama instansi. Oke, misalkan ya kegiatan apa nih? Ada penyediaan aset kayak 121. Oke, nggak ada ya. Misalkan deh ya, pengembangan sistem informasi, belanja jasa langganan internet. Oke, terlalu murah tapi kita coba yang lain. Baik kira-kira ya. Posyandu, PAUD misalkan. PAUD, misalkan nih ya, peralatan mebeler nih gitu ya. Misalkan ditemukan temuan gitu, jadi lebih bayar 300.000. Jadi ketika dikembalikan dia sebagai uang itu ke dalam rekening kas desa, jangan lupa dicatat di pengembalian ini. Tapi ini tidak semerta-merta uangnya bisa dipakai. Jadi ketika dicatat dalam pengembalian ini, uang tersebut dianggap sudah berkurang dari realisasi, tapi tidak bisa dipakai lagi. Jadi dianggap menjadi silpa di tahun sebelumnya. Jadi uangnya itu nggak bisa dipakai di tahun yang bersamaan. Jadi ketika Bapak Ibu input di menu pengembalian ini bukan pengembalian untuk salah cair misalkan gitu ya. Uangnya salah SPP-nya salah dicairkan. Jadi mau dikembalikan. Nah, di inputnya lewat menu ini tidak ya. Jadi tidak perlu seperti itu. Jadi solusi sementara misalkan ada SPP yang sudah dicairkan dan kegiatannya mau diundur istilahnya, ya berarti hapus saja data pencairan itu. Hapus data pencairan, hapus data SPP, nanti kapan mau dicairkan yang betul, itu dibuat lagi SPP-nya dan dicairkan. Jadi gitu, misalkan ada pengembalian. Karena menu pengembalian ini untuk menu pengembalian yang sifatnya memang uangnya itu akan dilaksanakan di tahun selanjutnya. Misalkan biasanya sih karena ada temuan, gitu ya. Mungkin itu saja dari saya untuk tata cara konsolidasi dan bentuk-bentuk laporan. Ada di sini ya di menu laporan, tata cara konsolidasi, ada di tutorial Subicika ini lebih jelasnya. Ya, aplikasinya ada 2. Yang satu dari Siskudes ini, yang tools ekspor data untuk konsolidasi ke Mendagri. Atau Bapak Ibu, kalau misalkan yang database-nya masih akses, itu bisa dicek di bit.ly
ekspor data, ekspor konsolidasi APB desa. Ya. Kalau nggak percaya coba kita tes dulu di Google. Nah ini ya, jadi ada aplikasi ini bisa di-download. Aplikasi ekspor APB desa. Mungkin itu saja waktu saya kembalikan ke moderator mungkin. Ya, moderator.